Nama saya Sarah Triana Wulandaru dengan NIM 210603110029 dari kelas Kimia A. Saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya asam dan basa. Yang pertama adalah kimia sebelum Masehi. Sejarah kimia. Sejarah kimia dimulai lebih dari 4.000 tahun yang lalu, di mana bangsa Mesir mengawali dengan The Art of Synthetic Wet Chemistry. 1000 tahun sebelum Masehi, masyarakat purba telah menggunakan teknologi yang akan menjadi dasar terbentuknya berbagai macam cabang ilmu kimia. Demokritus 470-380 memberikan nama pada partikel yaitu atomos atau tidak dapat dibagi. Demokritus memberikan teori tentang unsur. Dia percaya bahwa atom memiliki memiliki bentuk dan ukurannya sendiri. Menurutnya, benda-benda asli terdiri atas susunan atom dan elemen yang berbeda-beda perbandingannya. Demokritus menyatakan bahwa untuk mengerti hal yang besar, kita harus mengerti hal yang sangat kecil. Selanjutnya adalah Lucretius. Anggur atau wine dan minyak zaitun misalnya memiliki atom-atom sendiri. Atom adalah entitas abstrak. Atom memiliki bentuk yang khas dengan fungsi sesuai dengan bentuknya. Yang kedua adalah kimia Masehi. Kimia Masehi. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa abstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam. Kemudian muncul penggunaan indikator. Indikator yang digunakan pada zaman sekarang yaitu kertas indikator universal. Kertas indikator universal adalah salah satu indikator untuk menentukan pH dari sebuah larutan. Contoh, indikator alami yaitu seperti kunyit, bunga, daun berbuah, daun berwarna, kulit buah. Kimiawan pertama yang dianggap menerapkan metode ilmiah terhadap kimia adalah Robert Boyle. Itu terjadi pada tahun 1627 sampai 1691. Walaupun demikian, kimia yang kita ketahui ini diciptakan oleh Anthony Lavoisier dengan hukum kekekalan masanya pada tahun 1783. Lavoisier juga menemukan gagasan bahwa senyawa keasaman unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Lavoisier pada tahun 1776 mengemukakan teori asam yang hanya terfokus pada asam oksi seperti HNO3 dan H2SO4. Sedangkan asam hidrohalida tidak dapat didefinisikan oleh Lavoisier. Akan tetapi dengan jalannya waktu, pada tahun 1840 oleh Sir Humphrey Davy memberikan istilah bahwa asam hidrohalida meskipun masih kurang terstruktur selanjutnya pada abad ke-18 ahli kimia yang bernama Justus von Liebig memperkuat teori Sir Humphrey Davy dengan menyarankan asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Pada tahun 1838, Justus von Liebig memiliki teori tentang asam basa. Liebig mengatakan bahwa asam adalah zat yang mengandung hidrogen yang dapat digantikan dengan logam, sedangkan basa adalah zat-zat yang mengandung hidrogen yang tidak dapat digantikan dengan logam. Namun teori dari Justus von Liebig ini hanya berlaku selama 50 tahun saja. Selanjutnya adalah teori asam basa Arrhenius.
Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu kalau asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam arrhenius. Sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- di dalam air. Berbeda halnya dengan metana CH4 yang bukan asam arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air. Meskipun memiliki atom H, natrium hidroksida atau NaOH termasuk basa arrhenius. Sebagaimana NaOH merupakan senyawa ionik yang tergiosisasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Konsep asam dan basa arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Selanjutnya adalah teori asam basa G.N. Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis, seorang ahli kimia Amerika Serikat, mengemukakan teori asam basanya. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Reaksi asam basa menurut teori Lewis berkaitan dengan transfer pasangan elektron yang terjadi pada ikatan kovalen koordinasi. Berikut adalah contoh reaksi dari teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis memperluas pengertian dan tidak bertentangan dengan teori asam basa yang telah ada sebelumnya. Justru dapat mendukung teori sebelumnya. Menurut Lewis, asam basa bukan hanya sebatas pelepasan ion H+, OH-, H+OH- atau transfer proton ion H+, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Teori Lewis ini juga menjelaskan bahwa setiap zat yang bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry, yaitu zat bertindak sebagai penerima H+, maka otomatis zat tersebut juga akan bertindak sebagai basa Lewis, karena ketika suatu menerima H+, maka sebenarnya zat tersebut harus mendonorkan pasangannya elektron ke ion agar dapat diikat secara kovalen koordinasi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan bisa email wulandaru13riana@gmail.com atau nomor telepon yang tertera, atau bisa DM Instagram @saratiana. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.